Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Salma Setiawati dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang resensi film Miracle in Cell nomor 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas film dari film tersebut. Yang pertama, ada produser, yaitu Lim Min Suk, disutradarai oleh Lee Wan Young dan diproduksi oleh Fineworks atau CL Entertainment. Penulis Lee Wan Young, Yu Yong A, Kim Hwang Sun, Kim Yong Suk. Film ini dirilis pada tanggal 23 Januari 2013. Durasi film ini adalah 127 menit. Pemain dalam film tersebut adalah Ryo Song Leong sebagai Lee Yong-gu atau ayah dari Yesung, Kang So-won sebagai Yesung atau anak dari Lee Yong-gu, Park Shin-hye sebagai Yesung dewasa, Jung Jin-hyung sebagai Jang Min-hwan, Oh Da-soo sebagai So Yang-ho, Park Won-san sebagai Choi Chun-ho, Jong Man-sik sebagai Shin Bong-sik, Kim Jong-tae sebagai Kang Man-bom, Kim Gi-chon sebagai tertua So. Selanjutnya saya akan menjelaskan sinopsis dari film Miracle in Cell nomor 7. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Lee Yong-gu yang memiliki keterbelakangan mental. Dia memiliki seorang putri cantik dan pintar yang bernama Yesung yang berusia 6 tahun, dan ia sangat mencintai putrinya. Konflik dalam film ini muncul saat Yong-gu ingin membelikan Yesung tas Sailor Moon. Yesung dan ayahnya selalu melewati tas toko tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya, Yong-gu yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Tetapi ternyata tas tersebut telah dimiliki oleh anak seorang komisaris polisi. Suatu hari saat Yong-gu sedang beristirahat sambil menghitung uang gaji, putri komisaris polisi menghampirinya dan berniat memberitahukan tempat lain yang menjual tas Sailor Moon. Kemudian Yong-gu mengikuti putri komisaris polisi tersebut, dan malangnya gadis kecil tersebut tergelincir karena jalanan yang licin. Tetapi saat akan melakukan pertolongan pertama, Yong-gu dituduh melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan kepada putri komisaris polisi tersebut. Akhirnya Yong-gu ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara sebagai tersangka utama atas kematian anak komisaris polisi tersebut. Sementara Yesung yang tinggal sendirian dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Sedangkan Yong-gu dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Sel tersebut memiliki keamanan yang sangat tinggi. Penghuni yang berada di sel nomor 7 awalnya tidak menyukai Yong-gu, tetapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tersebut seperti Yong-gu tidak mungkin melakukan hal seperti itu, dan mereka menjadi simpati pada Yong-gu. Yong-gu hanya ingin bertemu dengan putrinya Yesung. Lalu para narapidana di sel nomor 7 membantu keinginan Yong-gu untuk membawa putrinya ke dalam sel. Dengan berbagai cara, akhirnya Yesung dapat masuk ke dalam sel dan bertemu dengan ayahnya, Yong-gu. Bahkan selain teman satu sel, Yong-gu juga dapat simpati dari kepala sipir, yang awalnya marah ketika ia tahu bahwa ada anak di dalam sel, menjadi menginginkan anak gadis itu tinggal di sana. Bahkan kepala sipir inilah yang nantinya akan merawat Yesung hingga dewasa. Teman satu sel Yong-gu mengajari bagaimana cara menjawab di persidangan agar bisa bebas dari tuduhan palsu atas dirinya. Namun pada akhirnya Yong-gu gagal dalam persidangan dan tetap dihukum mati karena Yong-gu tidak dapat menjawab pertanyaan pada waktu persidangan, dan justru memutarbalikkan fakta dengan kondisi mentalnya yang kurang baik, mengaku bahwa ia membunuh anak komisaris polisi tersebut.
Sebelum persidangan dimulai, Yonggu sudah diancam oleh komisaris polisi agar mau mengaku bahwa ia membunuh putrinya. Jika ia tidak mengaku, maka anaknya Yesung akan dibunuh. Dan akhirnya Yonggu mendapat hukuman mati. Setelah Yesung dewasa, ia mengajukan banding pada pengadilan demi membersihkan nama baik ayahnya dari tuduhan palsu. Walaupun Yonggu telah tiada, namun di akhir cerita namanya berhasil dibersihkan oleh putrinya Yesung. Kelebihan dari film ini adalah para aktor yang sangat mendalami karakter perannya masing-masing. Dan kekurangnya adalah alur cerita mundur yang sedikit membingungkan untuk penonton pertama yang menonton film ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.